Okay, hi. Yo, yes. The amazing Pastor Benny Patinasani is in Hi, the bro. team's home. Yay! Luar biasa. How are you, bro? How are I'm things? good. I'm good. Semua baik-baik Everything is semua. okay. Ah, Yes, yes, yes. Everything okay semua. semua baik-baik semua ya. Lagi pada Semua sibuk apa baik. nih, bro? Ya, biasa masih ya tetap buat training online, konten-konten, terus kan gua running coffee shop juga kan, jadi tetap terus bisa running coffee shopnya. Ya itu aja sih, bro. Ya, Sekitar-sekitar seperti itu. Yoi. luar biasa. So, I just want to introduce pertama, I want to welcome sekali lagi Pastor Benny Patinasarani, aka Welcome everybody. Abeng. Yes. Dia tuh teman dekat kalau itu ngomongnya panggilannya Abeng seperti itu. Iya. He's founder daripada Roni Patinasarani Foundation. And I believe kalau kalian tahu dan mendengar nama belakang dia, saya percaya kalian mungkin yang udah tahun udah lebih berumuran mungkin lebih tahu this legend. Dan nanti gue pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai bokap sendiri gitu dalam kehidupan lu secara pribadi. Dia pun juga seorang pastor di LRC di mana dari gereja ini sudah membantu banyak secara khususnya di Fuse Jakarta personally, and to me personally so bless me so much. CBC Advanced Intermediate kalian bisa lihat banyak banget di belakang semuanya. And main dari dia juga BHP daripada Isra juga, dan owner dari kita satu as well ya, bro ya. Siap, siap. Apa lagi tuh Ben? Apa sih kak? Udah agak ada apa-apa. No. Empty space banget. Enggak lah. Gitu. And not just that juga, tapi dia benar-benar he's a great man of God yang benar-benar keep fighting di dalam movement di saat ini pun juga a great heart buat generasi ini. Dan hari ini secara khususnya gue blessed banget ada kedatangan lu, karena gue percaya ini akan memberkati so many people dari your life journey juga, bro. Seperti itu. Yes. Siap. Dan gue juga diberkati juga, gue sempat baca dan melihat juga mengenai bokap lu juga ya, dari almarhum dari Roni Patinasarani. Kalau gue dengar ceritanya sih, nanti gue pengen dengar juga dari lu. Mind blown banget. He's a legend. Gue bisa bilang dia adalah seorang legend yang benar-benar walk the talk dan benar-benar menginspirasi banyak orang juga. And I believe kalian semua nonton atau nanti akan nonton dia, kalian will be blessed so much, and kalian bisa share kepada orang lain juga gitu. Karena almarhum Papa Roni itu dia tuh benar-benar pelatih sepak bola Indonesia, pemain sepak bola legendaris juga. Kok lu main bola ya? Gue dari kecil kagak diajarin main bola, bro, sama bokap gue. Lucu ya, bokap lu. Yoi. Dan bahkan bokapnya juga meraih penghargaan banyak banget, pemain All Star Asia tahun 82. Olahragawan terbaik. Gila banyak banget, bro. Wah, jadi your homework ya, bro ya. Sama kayak lu, bro, banyak sertifikat gitu. Gue coba banyak foto. I buckle up myself, man. But anyway, it's an honor for you to be here. Dan kalau kalian tahu juga, tadi Pastor Benny juga sekarang benar-benar fokus di gereja, pelatihan ya. Lu sekarang ngadain sekolah apa sih, bro? Kids ya, itu ya? Iya, gue lebih ke ada dua sih ya. Jadi kalau yang umum gue lebih ke, kan gue kan ada bangun satu kayak training company lah yang namanya Spotter. Spotter itu lebih ke lebih ke people development lah. Tetap lakukan dari dulu passion gue tuh tetap mau develop orang, equip orang. Jadi akhirnya gue bersama dengan beberapa tim gue, kita decide untuk memutuskan untuk buat ini lebih ke bangun manusianya lah ya. Karena gue rasa kayaknya di masa-masa pandemi seperti ini kan setiap kita perlu tetap bisa berdaya atau maksimal dengan potensi yang kita punya. Nah, jadi ya udahlah itu gue jalanin sekarang juga gitu, sambil ngurus gereja juga. Ya seperti itu kira-kira, bro. Lu udah married juga, udah punya, lu 2 anak ya, bro ya? 2, bro, 2. Lagi ya? Iya, perempuan. Nggak mau lagi ya? Nggak mau ketiga, nggak mau ya? Thank you. Gue nunggu lo duluan deh. Lo duluan baru gue nyusul lah. Gimana? Ditunggal nanti lu maunya 3. Gitu. Jangan sebut-sebut itu sensitif. Siap.
Nggak bro, gue pengen bener-bener, I'm so interested banget dengan lu punya life journey. Karena gue percaya life ini, sebelum kita nanti masuk, tema topik hari ini juga mengenai break free. Benar-benar kita bebas gitu, dibebaskan daripada segala hal, tapi gue nggak mau kasih tahu secara detailnya apa saja, dan mungkin nanti bisa juga mengenai tips and tricksnya secara beauty club, atau mungkin dari pengalaman hidup juga kepada banyak orang. I think it's gonna helpful, membantu banyak orang sekali gitu bro. Seperti itu. Dulu boleh nggak bro cerita sedikit bro mengenai perjalanan hidup lu tuh, dari lu dulu sampai apa bisa jadi pendeta, bukan pemain bola. Jadi basically sih mungkin gue nggak bisa cerita semuanya ya. Kalau gue cerita semuanya mungkin besok malam lo keluar kita kayak gitu ya. Nah cuma background gue sebenarnya pertama gue dari keluarga yang oke gitu ya. Bokap gue seorang percaya Tuhan yang taat, dan dia sangat passionate dengan dunianya dia, yaitu sepak bola gitu. Jadi gue dari sisi family gue bertumbuh di keluarga yang nggak ada masalah, gue bukan anak broken home gitu ya, dan gue baik-baik. Tapi awalnya permasalahan gue mulai dari pergaulan bro. Gitu. Jadi ketika gue mulai sekolah gitu ya, nah jadi gue mulai menyadari gue sempat memutuskan membangun hubungan dengan orang-orang yang seharusnya gue nggak perlu bangun hubungan, dan itu cukup berakibatkan cukup fatal gitu ya dengan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi ceritanya awal mulanya nih ya, dimulai waktu gue kelas 5 SD, masih kecil banget ya. Waktu gue kelas 5 SD, satu hari teman gue pulang sekolah nih ya, terus teman gue datang, terus teman gue bilang gini, Beng, mau cobain gak, ini enak banget. Oh ya, namanya apa? Gue bilang gitu kan, gudang garam filter. Oh apa itu ya? Gue belum tahu, masih kecil bro gitu. Akhirnya gue mulai coba ya itulah, pahit, batuk-batuk gitu, memuntah gitu ya. Tapi sejak dari situ tanpa sadar gue mulai coba terus, coba lagi. Dari coba yang pertama mulai jadi coba kedua, coba ketiga, dan tanpa sadar akhirnya mulai terbiasa seperti itu gitu. Nah, lalu ketika gue waktu gue di bangku SMP gitu ya, nah sekali lagi tuh temen gue datang pulang dan nawarin lagi, Bang, yang ini lebih enak nih. Oh ya, namanya apa? Namanya ganja. Apa itu ganja? Marijuana. Apa sih itu? Cimeng. Dia bilang itu. Oh gitu. Nah, gue mulai coba. Gue mulai hisap ganja dari SMP. Dan dari SMP gue mulai hisap ganja, dan sejak hari itu gue mulai edik dengan ganja itu. Nah, waktu gue naik di bangku SMA, datang lagi teman-teman gue yang lain lagi, dan mereka mulai bilang, Ben, coba yang ini jauh lebih enak. Oh ya, namanya apa? Ini namanya sabu-sabu, ini namanya putau, ini namanya kokain, ini namanya ekstasi, ini namanya satu lagi yang gue lupa apa ya. Ada 5. Jadi sejak saat itu, sejak SMA gue mulai coba hampir semua jenis drugs yang ada di Jakarta pada saat itu. Wow. Dan semua dimulai dari coba-coba. Jadi awalnya gue berpikir bahwa pengen, kan ya anak masih muda ya bro, jadi rasa ingin tahunya kan besar banget gitu. Jadi awalnya gue cuma berpikir pengen tahu dong rasanya rokok. Kalau udah tahu ya udah nggak lagi. Pengen tahu doang kok rasanya putau. Gitu. Setelah udah tahu ya udah nggak lagi. Gitu. Jadi pemikiran gue di awal seperti itu. Tapi ternyata dari cuma pengen tahu membutuhkan waktu kira-kira 8 sampai 9 tahun baru gue bisa lepas dari semua itu. Dan itu hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Nah awalnya itu gue pakai narkoba itu seminggu sekali. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu gue sekolah biasa, normal. Hari Sabtu Minggu weekend gue bukannya ke gereja, gue malah pakai drugs, gue malah hancur. Tapi hari Senin gue akan make sure pasti gue udah di sekolah lagi. That's why orang tua gue nggak bisa marah gitu ya. Karena gue sekolah, gue ambil jurusan waktu itu IPA gitu ya, terus gue ranking juga. Gue ketua OSIS juga gitu ya. Jadi dulu awalnya gue berpikir bahwa nggak ada yang salah kok sama drugs. Mabok lancar, sekolah lancar gitu ya. Orang tua lancar gitu ya. Semuanya baik-baik aja, nggak ada yang salah sama narkoba kok. Awalnya tuh gue berpikir gitu. Tapi ternyata itu nggak berlangsung lama. Sampai one day, tiba-tiba satu hari gue bangun tidur, gue cukup kaget dengan gue melihat loh, kok badan gue menggigil ya.
kok Hmm. dikit nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, jalan sedikit muntah-muntah, gerak dikit muntah-muntah. Nah sejak hari itu gue mulai sadar bahwa kalau orang Jakarta bilang namanya sakau ya bro ya, edik, Ya. mulai ketergantungan dari. Nah sejak hari itu akhirnya gue mulai mengalami yang namanya ketergantungan sama barang ini gitu. Jadi Hmm. kalau dulu akhirnya jadi begini, dulu gue pakai drugs untuk enjoy, untuk having fun, untuk senang-senang. Tapi setelah gue dalam sebuah proses waktu, akhirnya gue mulai addict, gue mulai ketagihan. Nah sejak ketagihan, itu yang namanya enjoy, having fun itu hilang semua bro. Ya. Gua pakai drugs hanya untuk nutupin sakitnya aja, enak karena adiksinya itu. Jadi terakhir dari tadinya gue pakai narkoba seminggu sekali, terakhir itu gue ingat gue harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Kalau 2 jam. setiap 2 jam sekali, setiap 2 jam gue langsung sakau, gue edik. Jadi gue harus cari cara gimana caranya, pokoknya setiap 2 jam gue harus pakai narkoba gitu. Ya. Nah dengan perjuangan, gue berhasil lulus sekolah gitu ya. Gue kuliah di Jakarta. Dulu gue punya mimpi, gue mau jadi arsitek. Makanya gue ambil kuliah teknik udah itu. Nah, cuma disinilah ternyata satu persatu hidup gue mulai hancur karena narkoba gitu ya. Satu hari gue ketangkep ketahuan di kampus gue pakai narkoba gitu. Langsung saat itu juga gue di drop out dari kampus gue karena kampus gue tidak mau terima mahasiswa yang pakai narkoba gitu. Ya. Nah jadi dulu gue punya pekerjaan, gue punya pendidikan, sekarang gue udah gak punya pendidikan lagi gitu. Dulu gue punya mimpi gitu ya, sekarang ya kalau orang Batak bilang mimpilah kau sana gitu lah ya, karena gue nggak ada kerjaan, nggak pendidikan. Ya. Nah Ya. dulu itu gue kuliah sambil kerja, udah kerja bro. Gue dulu musician gitu, gue main musik. Jadi gue main di kafe-kafe, gue main di pub-pub di Jakarta, makanya gue bisa punya penghasilan dan bisa beli narkoba. Nah, Ya. cuma akhirnya satu hari gue juga dikeluarkan dari pekerjaan gue karena akhirnya band gue dia tidak mau punya personil band yang pakai narkoba. Ya. Jadi dulu gue punya pekerjaan, narkoba membuat gue nggak punya pekerjaan lagi. Dulu gue punya pendidikan, narkoba membuat gue nggak punya pendidikan lagi. Lama-lama pekerjaan gue habis, uang gue nggak ada, dosis narkoba semakin tinggi, harga semakin mahal. Nah, jadi sejak hari itu gue mulai ya berubah menjadi pencuri gitu. Awalnya ya gue memulai dari mencuri di rumah sendiri gitu ya. Nah makanya dulu kalau orang ke rumah gue, pesan gue cuma satu lah, tolong jaga tas baik-baik aja lah gitu ya. Jangan sampai kaget kalau ada yang hilang gitu ya. Sampai bokap gue tuh dulu, bokap gue tuh kalau berdoa mesti buka mata bro, nggak boleh merem gitu ya. Sampai Karena kalau begitu. tutup, iya, kalau tutup mata gitu ya, begitu amin, gua hilang, handphone atau dompetnya bokap gue juga pasti juga hilang juga sama-sama gua gitu ya. Jadi sampai akhirnya sempat di rumah itu orang tua gue kalau simpan uang gitu ya, cuma 2 tempat yang paling aman. Orang tua gue simpan uang kalau di rumah, gitu ya. Mau pakai brankas segede apa kek, gembok sebesar apa kek, pasti berhasil gue bobol uangnya gue ambil. Jadi orang tua gue kalau simpan uang, tempat pertama yang paling aman adalah di bank. Aman banget bro, gue nggak berani ngerampok bank sampai hari ini, takut gue gitu ya. Nah, Ya. tapi tempat teraman kedua, yang orang tua gue paling aman simpan uang, cuma di kantong celana mereka sendiri udah. Itu aja yang paling aman. Di luar itu pasti habis gitu ya. Dan lama-lama kan gitu kan, dosis makin tinggi, harga semakin mahal. Nah akhirnya ketika gue udah nggak ada uang, mulai berubah dengan cara ya mulai jual barang-barang gitu. Kalau barang-barang yang di rumah bisa gue jual, gue jual. Barang-barang di rumah yang bisa gue gadai, gue gadai. Jadi gue mulai habisin barang-barang di rumah gue gitu ya. Nah sampai satu hari keluarga gue lagi liburan semua keluar, nggak di Jakarta. Nah, gue lagi tinggal sendirian di rumah. Ini yang gue buat gitu ya. Gue buka pintu rumah gue besar-besar. Gue ambil 2 kertas besar. Gue tempel di pagar. Gue tulis banting harga. Silahkan masuk. Gitu ya. Jadi gue buat garage sale, open house. Semua orang yang lewat depan rumah gue langsung gue bilang mari silakan. Barang-barang harga murah silakan ambil. Bayangin. Jadi bayangin itu orang-orang yang lewat depan rumah gue masuk ke rumah gue dan mulai menjarah habis barang-barang di rumah gue. Ya. Perhiasan orang tua gue habis gue jualin. Bokap gue punya medali-medali emas, SEA Games, PON, piala-piala penghargaan semuanya habis gue jualin gitu. Perabotan-perabotan di rumah semua habis gue jualin juga, habis semuanya. Sampai gue sering banget cerita sampai ada satu orang rice cooker sama nasinya baru jadi
sama nasi-nasinya gue jual semua bro gitu ya. Habis dengan nasi-nasi, jadi habis semuanya gitu. Dan ini nggak cuma sekali dua kali, ini beberapa kali seperti ini. Sampai akhirnya ada lagi hal yang terakhir yang narkoba ambil dari hidup gue gitu. Pertama gue udah kehilangan pendidikan, ya udahlah pasrah lah, mau gimana lagi. Kedua gue udah kehilangan pekerjaan, ya gue pikir pekerjaan nanti cari lagi bisa lah gitu ya. Tapi yang ketiga ini terjadi di hidup gue, itu disitulah titik awal kehancuran di hidup gue. Karena yang ketiga, barang ini menghancurkan keluarga gue bro, gitu. Kalau ini gue bisa cerita dengan tenang-tenang dan santai-santai sekarang, sejujurnya hari itu di rumah gue cuma ada air mata doang, nggak ada yang lain. Nyokap gue bisa setiap hari menangis di kamarnya dan gak mau keluar kamar karena kondisinya hancur banget. Gue punya adik perempuan masih kecil hati itu. Dia punya tempat persembunyian, itu namanya kamar mandi. Setiap hari dia cuma di kamar mandi, tutup telinga, menangis, gak mau keluar dari kamar mandi, karena di luar kamar mandi kondisinya hancur banget. Gue punya adik satu laki-laki setahun di bawah gue namanya Yeri. Hancurnya sama kayak gue, pakai narkoba juga, jual barang, bikin malu orang tua. Jadi itu yang terjadi. Dan yang paling ini banget, hancur banget adalah hubungan gue sama bokap hari itu. Jadi di rumah itu dulu, yang namanya hal berantem tuh hal biasa banget gitu. Yang namanya piring pecah, kursi patah, lemari hancur, pintu jebol, itu adalah hal yang kayaknya lumrah aja terjadi setiap hari di rumah. Kadang-kadang setiap pagi pembantu di rumah gue kalau bangun tidur mesti membersihkan beling-beling sisa berantem semalam dan semuanya gitu. Habisnya. Nah, satu malam, ini adalah salah satu malam terendah di hidup gue gitu ya. Satu malam gue lagi ribut besar sama bokap. Nah, kalau gue bilang gue ribut besar sama bokap, itu kita bukan duel. Bokap gue orang Ambon, tapi sejujurnya orang Ambon yang paling lembut yang pernah gue kenal. Wah. Jadi kalau gue bilang kita berantem tuh gini, gue ngamuk minta duit nggak dikasih, bokap gue coba berusaha melerainya, itu aja ya. Dan malam itu kita ribut besar banget, gue inget banget. Dan kondisinya malam hari itu adalah cukup parah, karena kita berdua udah pegang pisau dan hampir saling bunuh. Wow. Nyokap gue nangis di kamar, adik gue ngumpet di kamar mandi gitu. Cuma akhirnya malam hari itu gue memutuskan nggak jadi tusuk bokap gue. Akhirnya gue lempar pisau gue dan gue kabur dari rumah. Nah, jadi dulu gue punya rumah, tiba-tiba narkoba membuat gue nggak punya rumah lagi. Gitu. Gue tinggal di jalan sejak saat itu. Gue tinggal berbulan-bulan lamanya. Dan gue waktu gue pergi dari rumah, gue nggak bawa apa-apa bro. Jadi waktu gue kabur dari rumah, gue tinggal di jalan, gue hidup berbulan-bulan hanya dengan satu baju di badan gue. Jadi gue berbulan-bulan gak ganti baju sama sekali. Yeah. Gue nggak bisa makan. Gue kalau mau makan tuh gue pergi ke warteg atau rumah makan Padang gitu ya. Tapi gue nggak masuk dari depan, duduk, minta menu, enggak. Gue selalu dari belakang. Jadi kalau ada orang selesai makan, baru gue lari ambil makanan sisa dari situ. Gitu. Jadi gue harus belajar makan tulang ayam. Gue harus belajar makan kuah rendang dan beberapa butir nasi. Gue harus belajar korek tempat sampah supaya gue bisa minum. Gue nggak bisa tidur. Tempat tidur gue itu namanya halte bus. Gue kalau tidur ya di halte. Kalau lo tau di daerah perbatasan antara Pulau Mas dan Kelapa Gading gitu, di perempatan situ. Rumah gue di Pulau Mas. Salah satu kompleks perumahan yang cukup ini. Tapi meskipun rumah gue di Pulau Mas, gue harus tinggal di halte bus karena apa yang gue buat gitu. Dan itu adalah salah satu momen terparah lah di hidup gue. Satu hari gue lagi tidur di halte bus siang-siang. Tiba-tiba di depan gue lewat ada 2 orang perempuan, anak kuliahan gitu. Mereka bawa tas, tertawa-tertawa, ngobrol lewat depan gue. Tiba-tiba gue langsung nangis lihat mereka. Gue langsung kayak teriak, Tuhan, gue juga pengen mau sekolah kayak mereka gitu. Gue juga pengen bisa punya masa depan kayak mereka gitu. Tapi kalau gue lihat hidup gue hari itu, kalau lo pernah dengar nama ini, sampah masyarakat, that's me. Gue udah hancur, gue drugs addict, gue keluar dari kampus gue, dikeluar dari pekerjaan gue hampir bunuh bokap gue kehilangan semuanya di tengah-tengah sakaunya gue itu dan ya udah gitu. Kalau orang bilang sampah masyarakat, gue kan bilang ya udah, ini gue sampah karena gue udah nggak punya apa-apa lagi. Hari itu jujur yang sisa cuma tinggal nyawa aja bro, gitu. Tapi gue juga tahu persis kalau gue terus seperti ini cuma 2 doang pilihannya, antara gue ketangkap polisi masuk penjara atau gue ya meninggal overdosis dan di kuburan, itu aja. Cuma 2 aja. Tapi hari itu ketidakberdayaan gue
karena ikatan yang sangat kuat itu, tidak karena seperti gue seperti kayak terpenjara dengan sebuah yaitu kekuatan yang mengimpit gue dan membawa gue makin hancur, makin hancur, makin hancur. Mau berkali-kali lepas nggak bisa, mau keluar dari situ nggak bisa, sehingga akibatnya hari itu gue tahu bahwa udah habislah hidup gue. Gue nggak punya apa-apa lagi, gue kehilangan semuanya. Di titik itulah gue ngerasa bahwa hidup gue akan selesai. Gitu. Gue akan menyerah, ya sudah. Di titik itulah gue mulai melihat bahwa mungkin yang orang-orang bilang setiap kita bisa punya masa depan yang hebat, orang lain lah. Gue, no. Buat gue cuma gue sampah, drugs addict, kehilangan pendidikan, kehilangan pekerjaan, dan gembel, dan gak punya apa-apa lagi. Nah, tapi disitulah gue belajar bahwa Tuhan selalu punya cara yang kita nggak pernah duga, kita nggak pernah pikir untuk bisa menemukan orang-orang yang bahkan nggak diperhitungkan sekalipun. Disitulah gue belajar bahwa ternyata di titik gue menyerah, hari ini gue udah baru ngerti, tapi pada peristiwa pada saat itu gue belum ngerti itu. Tapi setelah gue lewat maju ke depan sebentar baru gue ngerti, Tuhan tetap punya cara untuk tidak menyerah di saat gue menyerah. Gitu. Dan disitulah lewat sebuah peristiwa yang gak habis jauh dari apa yang gue prediksi, tiba-tiba intinya begini, gue dipertemukan dengan sepasang suami istri, dan ternyata mereka berdua adalah pendeta, hamba Tuhan. Jujur ya bro, hari itu siapa aja gue terima gitu loh. Mau yang datang pendeta kah, dukun kah, ustadz kah, biksu kah, karena gue udah gak temuin jawaban lagi, jadi siapapun pasti gue terima. Ya puji Tuhan lah pendeta yang datang ya. Coba kalau biksu yang datang, mungkin gue udah botak, balaknya udah 3 di sini kali gitu ya. Nah, tiba-tiba dia coba ngobrol sama gue begini, Beng, tahu nggak kamu ada dokter di atas segala dokter? Gue langsung tanya balik, Om, kasih tahu saya dokter yang mana? Gitu ya. Karena papa saya udah bawa saya hampir ke semua rumah sakit terbaik, semua profesor dokter yang dia kenal, udah berkali-kali gue masukin semua. Nggak sembuh-sembuh juga, gue bilang gitu. Yang mana dokternya, Om? Terus dia bilang lagi, tapi gini, ada tabib di atas segala tabib, Bang. Gue tanya, yang mana gitu? Kasih tahu gue orangnya yang mana. Karena gue udah coba segala cara, nggak pernah berhasil. Gue masih pakai narkoba, gue masih hancur, gue masih sakau, gue masih kehilangan semuanya. Tiba-tiba ini dia bilang, terakhir, Ben, tahukah kamu bahwa ada pribadi yang sangat mengasihi kamu? Sebuah kata sederhana, tapi kata itu rubah hidup gue sampai malam hari ini. Wow. Tiba-tiba pribadi yang mengasihi saya. Bertahun-tahun gue cuma dengar orang bilang gue sampah, orang bilang gue hancur, orang bilang gue gak berguna, orang bilang gue gak bisa punya masa depan. Tiba-tiba ada satu orang yang gue gak tahu, gue gak kenal, ngaku bilang ngasih gue. Itu gue gak bisa terima. Tapi tiba-tiba air mata gue mengalir. Wow. Dan langsung gue pegang tangan Om tersebut, langsung gue tanya, Om kasih tahu saya, siapa yang mau mengasihi sampah kayak begini? Orang-orang yang bilang gue udah gak layak gitu. Dan disitu dia bilang namanya Yesus. Dan sejujurnya ya, itu bukan pertama kali gue dengar nama Yesus loh. Dari kecil udah Kristen gue gitu loh. Gitu. Tapi itu pertama kali gue mendengar nama Yesus dengan cara yang berbeda banget. Itu kayak di hati gue tuh kayak ada satu titik kecil, spot kecil, tapi namanya hope, namanya harapan. Dan dia makin besar, dia makin besar, dia makin besar. Singkat cerita, 3 hari kemudian, gue udah gak tahan. 3 hari kemudian siang-siang, gue lagi narkoba terjadi di tangan gue. Gue lagi pakai puta, gue masih ingat sekali. Tapi gue bingung, di tengah-tengah gue pakai, air mata gue ngalir terus. Gue nangis terus. Awalnya gue berpikir, ini narkoba jelek pasti barangnya nih. Gitu. Karena gue gak pernah nangis pakai narkoba bro. Iya, tapi nama itu muncul lagi, Yesus. Yesus. Dan makin besar. Dan akhirnya hari itu gue gak tahan, langsung gue berdiri, gue lempar semua narkoba gue, dan pertama kali yang gue ambil adalah decision. Gue ambil keputusan datang sama Tuhan Yesus. Gitu. Gue nggak tahu cara berdoa, gitu ya. Seumur hidup gue nggak pernah berdoa, gue cuma bilang gini, Yesus, kalau emang lo hidup, gue nyerah, itu aja. Wow. Nah, gue nggak tahu gimana caranya, pokoknya gue sorry banget nih bro. Dulu aja Alkitab kertasnya gue robek buat linting ganja, apalagi berdoa. Gitu. Jadi gue nggak tahu cara berdoa gitu ya. Nah, jadi akhirnya gue cuma bilang Yesus, gue nyerah. Itu kata-kata gue. Dan disitulah gue baru pertama kali mengalami apa yang orang-orang bilang bahwa Tuhan menjamah hati. Wow. Nah, disitulah
ada sebuah pengalaman yang sampai hari ini pun perkataan gak bisa gue ucapkan. Gue cuma tahu seperti kayak Tuhan menerima gue di tengah-tengah kebobrokan hidup gue, di tengah-tengah gue udah jadi rasa kayak sampah. Tapi disitulah gue mengenal satu pribadi Yesus. Orang kenal Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Orang kenal Yesus sebagai Tuhan Maha Besar. Tapi di situ gue kenal satu pribadi Yesus. Buat gue, Yesus adalah seorang pemulung. Karena kalau Yesus bukan pemulung, dia nggak mungkin ketemuin gue di tempat sampah. Disitulah gue menyadari bahwa gue diterima. Sejak hari itu hidup gue berubah. Sejak hari itu perjalanan gue mulai lain. Sejak hari itu mulai muncul sebuah kerinduan untuk gue mau siapa sih ini orang gitu loh. Siapa sih ini Yesus gitu. Dan disitulah kerinduan dan keputusan gue untuk mengenal Yesus berjalan berbarengan dengan kerinduan Tuhan terus memulihkan kehidupan gue. Singkat cerita, semua yang terjadi Tuhan rubah kembali. Satu persatu Tuhan kembalikan. Pertama kesehatan gua gitu ya. Jadi peristiwa itu tahun 1999, bro. Nah, jadi itu kira-kira 21 tahun yang lalu gitu ya. Dan sampai hari ini gue bebas secara fisik, gue sehat, gue nggak pakai, gue udah drugs free selama 21 tahun. Membuktikan bahwa janji Tuhan nggak punya masa expire dalam kehidupan kita. Bahwa kalau dia bilang janjinya kekal, itu artinya sampai selamanya. Gue sehat lagi, ya. Lalu hubungan gue sama orang tua. Gue ingat gue pulang ke rumah, gue cuma nangis sama orang tua gue, di depan kaki orang tua gue. Dan hari itu Yesus memulihkan kembali keluarga kita. Bro. Kalau enggak, orang tua gue pasti bercerai, pasti bro. Kita udah hancur di rumah, saling salah-salahan, dan itu semua. Lalu pendidikan gue, akhirnya gue sekolah lagi bisa. Dan gue bisa sekolah, gue pindah ke Singapura. Gue tinggal di Singapura 5 tahun, dan gue mulai melayani Tuhan di sana. Lalu pulang dari Singapura, gue balik ke Jakarta, dan sampai hari ini gue gak pernah berpikir hidup gue berpindah satu kota kepada kota lain, satu pulau kepada pulau lain, satu negara kepada negara lain. Gue gak pernah berpikir semua itu. Satu hal yang gue belajar bahwa mungkin gue gak bisa rubah masa lalu gue. Orang-orang bilang gue sampah, oke. Orang-orang bilang gue gak berguna, gue terima itu. Gue gak mungkin bisa rubah masa lalu gue. Tapi ini gue belajar, waktu gue berjalan bersama Yesus, gue bisa rubah masa depan gue. Gitu. Kita bisa rubah masa depan kita. Dan singkat cerita, itulah yang terjadi. Dan sampai hari ini, gak mungkin gue tuker Yesus sama apapun juga gitu loh. Gak, ini nyawa udah seret bro, gitu. Nyawa udah seret banget, jadi gak mungkin. Gue gak bisa tukar Yesus dengan harta, dengan ketenaran, dengan nama baik. Gak mungkin gue tukar itu. Gue belajar bahwa sejak hari itu gue dedikasikan semua hidup gue cuma untuk dia, nggak ada yang lain. Kira-kira seperti itu cerita. Wow, gila, gokil banget bro. Gue sih waktu gue bayangin tuh kayak wow, itu nggak gampang sama sekali ya. And bener-bener tuh, lu tuh waktu saat lu tuh bener-bener lagi dalam keadaan lagi sakau, lagi narkoba, tuh lu ada temen nggak sebetulnya gitu juga? Atau waktu lu udah keluar rumah segala itu, Bang? Jadi ya gue bergaulnya sama ya itu, gue ketemu teman-teman tapi ya gitulah, bandar, pencuri, perampok ya. Jadi emang akhirnya mau nggak mau ya, karena kan sederhana. Ketika lo ngerasa nggak berguna kan begini, hampir semua, gue nggak menyamaratakan, tapi hampir semua orang yang memakai narkoba pasti merasa dirinya nggak berharga. Orang benar nggak usah hakimin deh, nggak dihakimin pun kita ngerasa kita nggak berharga. Ya, that's right. And then waktu kita nggak berharga ya kita cari adalah, kita merasa kita perlu mencari orang-orang yang kita pikir mau terima kita. Yes. Gitu. Dan kita lihat orang-orang yang kudus kan kayaknya jauh banget, wah suci banget. Mereka kayaknya, nah kita ya udahlah mau nggak mau mungkin orang-orang ini yang mau terima kita. Dan sejujurnya itu real banget bro. Gitu seperti itu. Wow. Gitu. Gila, gue nggak bisa bayang. Bokap lu mungkin waktu itu stres juga kali bro ya. Aduh. Bokap lu kayak dia juga dalam Tuhan, dia sepak bola, dia juga lagi tenar banget semuanya. Yes, yeah. Dan seperti ini, dia tough juga waktu itu ya. Tapi yang gue amazed tuh bener-bener, lu tuh selama di luar tuh bener lu sendirian, tapi abis titik balik lu bener-bener lu ngalamin Tuhan secara pribadi dalam kehidupan lu ya. Padahal lu udah nama Yesus kan, bokap lu dari lu udah lahir Kristen juga tuh Bang. Betul, iya. Tapi beda ya, bukan cuma sekedar mengenal, tapi lu bener-bener mengalami pada saat itu dengan encounter-nya. That's right. Beda banget ya Bang ya. Iya, begitu tepatnya seperti itu, karena memang
Ya itu ya. Eh, jadi orang baik mah bisa banget kita ya. Tapi berjalan dalam pemahaman pengenalan tentang siapa Tuhan dan siapa diri kita, itu yang gue rasa akan tetap tolong kita bisa bertahan bahkan di Yes. tengah masa krisis sekalipun, bro. Ya, Itu yang gue belajar gitu. ya, Dan ya. itu yang sebenarnya salah satu value yang bokap gue wariskan lah gitu. Karena ini kan jadi ada dua pahlawan gue yang terjadi. Yang pertama Yesus, dia rubah hidup gue. Tapi pahlawan gue yang kedua yaitu namanya Roni Patinasarani gitu ya. Ya. Bukan tokoh sepak bola di Indonesia, tapi papa dari Abeng. Nah, Wow. dan perjalanannya dia juga sama. Nah, jadi ini cerita sedikit ya. Jadi yang terjadi hari itu adalah ini dari angle yang bokap gua gitu ya. Nah, dari angle bokap gua adalah oke, lo mesti tahu bahwa sepak bola itu udah kayak agama Kristen. Kayak udah kayak agama di bokap gua. Yap, yap, yap. Itu dia bangun dari nol. Dia karena sepak lo kalau ke rumah gua, udah tahu lo akan tahu persis yang mana rumah gua. Karena apa? Di pagar gambar bola, horden gambar bola, jam dinding gambar bola, taplak meja gambar bola, semua bola di rumah gua. Gitu ya, semua bola gitu ya. Karena sepak bola, bokap gua bisa keliling dunia. Karena sepak bola di rumah gua ada figura, bokap gua foto dengan semua orang-orang hebat gitu ya. Itu segala-galanya dia bangun dari nol. Itu dunianya dia. Nah, hari itu kondisinya adalah bokap gua itu adalah salah satu pelatih terbaik dan termahal yang ada di Indonesia. Hmm. Cuma masalahnya dia nggak melatih di Jakarta. Dia melatih di daerah Surabaya. Ada sebuah klub sepak bola namanya Petrokimia Gresik di Gresik. Nah, jadi bokap gua lagi di puncak-puncak karirnya, tapi tinggal di Surabaya. Cuma gua sama adik gua Yeri lagi di titik terendah, paling hancur di Jakarta. Nah, Ya. hari itu bokap gue cuma punya dua pilihan, bro. Dia tetap tinggal di Surabaya dengan semua dunianya dia, kesenangannya dia, sumber penghasilan keluarga kita semua. Atau pilihan kedua adalah dia harus korbankan sepak bola, tinggalkan sepak bola, dan kembali ke Jakarta sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk bisa bersama-sama dengan anaknya di saat anaknya sedang mengalami sebuah krisis. Nah, di situ gue melihat, mata gue lihat, bokap gue buang dunianya. Dia Wow. putuskan tinggalkan sepak bola seluruhnya dan kembali ke rumah tanpa jaminan waktu dia kembali ke rumah gue sembuh. Enggak. Dia kembali ke rumah dan enggak langsung sembuh. Nah, perjalanannya kan panjang setelah dia balik ke rumah. Nah, ada sebuah masa sekitar 2 sampai 3 tahun lagi. Untuk kalau gue sering sebut namanya adalah ini. Pertempuran antara Bandar melawan Cinta. Dan pada akhirnya ternyata cintalah pemenangnya gitu ya. Come on. Dan gitu. Wow, wow, wow. Nah, mungkin kan gue percaya kan bakal di dalam keadaan kita banyak sekali kan, ya satu sisi kita bersyukur masuk keluarga lu pada saat itu sebetulnya bisa dibilang dalam konteksnya pada saat itu sehat dan berfungsi sebetulnya pada saat itu juga Betul. ya. Tapi Ya. kebanyakan yang orang-orang yang terkait dengan namanya keterikatan apapun itu, karena kan kebanyakan keterikatan itu adalah sebuah tempat pelarian sebetulnya ya. Yes. Karena mereka Ya. merasa this is the moment yang gue bisa ya halusinasi, just get away from the problems yang gue lagi alami dalam kehidupan gue sendiri. Ya. Nah, banyak orang mungkin ngalami itu dan kebanyakan kalau kita tarik balik biasanya sebab akibatnya pasti kebanyakan karena keluarganya. That's Antara right. keluarga Betul. sehat, dia ngerasa dibuang, dia nggak pernah dianggap, dia akhirnya dianggap dalam sebuah keluarga, keluarga di luar sana yang menerima dia tapi dengan cara yang berbeda, Ya. sehingga membuat seperti itu. Nah, bagi kalau teman-teman yang lagi nonton atau akan nonton nanti juga, bro, baik daripada mereka mungkin hari-hari ini kan mereka lagi terikat ya dengan hal seperti ini Ya. semua. Ya. Apakah lu ada pesan nggak buat mereka semua? Seperti itu, Bang. Oke, jadi intinya adalah lo tanya sama anak pemakai narkoba gitu ya. Lo tanya sama mereka, tahu nggak sih narkoba itu berbahaya? Nggak mungkin mereka nggak tahu. Ya. Benar kan? Sejujurnya gini, kurang apa? Karena gue ngomong gini, gue nggak berusaha untuk menentang apapun, karena gue juga ada diafiliasi dengan BNN, gitu ya. Ya. Cuma kalau kan lihat kan, kadang-kadang kita punya salah satu tagline-nya untuk di Jakarta adalah say no to drugs, gitu Ya. ya. Say no to drugs. Lalu dengan model di papan reklame ada peti mati lah, tengkorak lah, segala macam lah. Ya. Mereka nggak takut loh, mati aja mereka nggak takut, gitu ya. OD aja mereka nggak takut, apalagi peti mati gitu loh. Jadi pertanyaannya selalu begini, bahwa mereka tahu bahwa drugs itu berbahaya. Kok mereka pakai tetap?
Karena itu makanya sempat beberapa waktu gue mulai campaign ini, yang gue rubah adalah campaignnya gue mulai campaign kepada bukan say no to drugs, tapi say yes. Yes-nya apa? Karena kebanyakan dari mereka, kenapa mereka nggak bisa lepas? Karena mereka nggak bisa menemukan alternatif lain. Itu yang membuat mereka akhirnya tetap ada di situ. Itu pertama dulu. Itu untuk tujuannya untuk apa? Melahirkan sebuah awareness bahwa awareness-nya adalah lo bisa punya masa depan tanpa narkoba. Awareness-nya adalah lo masih ada pilihan lain kok untuk lari dari masalah daripada narkoba. Gitu. Awareness-nya adalah lo masih bisa punya hal yang lebih indah di luar narkoba. Itu awareness. Nah, tapi ya awareness adalah awareness. Kita memberikan wawasan kepada orang tentang bahaya narkoba atau enggak pilihan yang lain yang bisa lo dapat kalau lo nggak pakai narkoba. Nah, tapi juga ada penanganan kan yang lo bilang tadi. Penanganan tuh lebih ketika anak itu udah edik banget, anak itu udah terluka, udah sakit, dan benar, gue setuju sekali. Kalau gue berani bilang 90% masalah utama itu dari rumah. Semua masalahnya ada dari keluarga. Nah, karena itu yang pertama sebenarnya adalah yang kita perlu belajar adalah kita perlu punya hati yang besar dulu untuk bisa acceptance. Karena yang mereka butuh sebenarnya penerimaan dulu pertama. Gitu. Penerimaan itu kita nggak menyetujui apa yang mereka lakukan, tapi kita mau ada bersama mereka. Ingat gak sih cerita Yesus sama wanita Samaria yang berdosa? Yang Yesus bilang gini, betul katamu bahwa itu bukan suamimu, tapi kan Yesus nggak menyetujui perbuatan suami tersebut, wanita tersebut. Tapi Yesus menyamakan, betul katamu. Yesus nggak bilang kamu berdosa. Karena Yesus perlu ada sama-sama sama dia. Nah, hal yang sama juga dengan narkoba, bahwa mereka ini sebenarnya bukan orang yang harus kita takutin, bro. Gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang punya potensi yang luar biasa, cuma lagi salah ambil langkah aja sama hidup gitu. Cuma salah ambil keputusan aja sama hidup. Dan mereka lagi terluka dengan hidup mereka, merasa mereka nggak layak, merasa dirinya sampah, dan hal yang pertama kita perlu belajar adalah kita perlu punya hati yang besar untuk bisa menerima mereka. Itu dulu. Ya kan? Nah, baru nanti pertanyaan berikutnya kan tentang caranya bagaimana gitu. Tapi kalau masalah cara itu sangat bukan jadi sesuatu yang masalah ketika masalah hati udah oke. Kalau kita punya hati yang besar, kita mau terima mereka, itu hal yang paling pertama dulu gitu. Karena masalahnya begini, yang kita lawan ini stigma, bro. Masyarakat punya stigma adalah pemakai narkoba nggak mungkin sembuh. Nah, bahkan itu beberapa organisasi menyetujui itu. Even WHO PBB juga memberikan ultimatum bahwa yang namanya orang pakai narkoba nggak bisa sembuh. Cuma sekarang ini lo lagi ngobrol sama orang yang di depan layar ini yang udah 21 tahun sembuh. Yes, come on. Jadi gua nggak setuju dengan stigma yang bilang bahwa pemakai narkoba nggak mungkin sembuh gitu. Cuma masalahnya adalah kita perlu memberikan kesempatan untuk bagaimana cara kita bisa menerima mereka, mendampingi mereka. Itu sangat penting banget. Cara terbaik adalah bangun kesadaran, mendampingi dan menerima mereka. Goalnya adalah gini, supaya mereka memiliki sebuah kesadaran. Karena prinsipnya kita nggak bisa rubah orang. That's right. Tapi kita bisa buat orang mau berubah. Itu dua hal yang berbeda. Itu yang bokap gue lakukan, bro. 3 tahun bokap gue berjuang melepaskan gue dari narkoba. Nggak pernah dia setiap hari dia udah duduk dan bilang, kamu tahu nggak narkoba itu berbahaya? Enggak. Benar-benar dia melakukan kebalikannya. Dia mendampingi dengan cara yang tetap gitu. Gue meskipun gue yang nakal gitu ya, gue tetap tahu bahwa dia tetap menganggap gue anaknya dia. Nah, gitu. Nah, biasanya kan nggak orang tua punya anaknya begitu kan udah, lu bukan anak gue mulai sekarang lu nggak ada lagi di sini. Nah, dia tetap dengan datang dengan hati bahwa anaknya gue adalah anaknya. Gue baru tahu ini. Nah, dan itu yang paling utama menurut gue pertama. Jadi pendampingan, kita penerimaan itu akan menolong orang tersebut melahirkan sebuah kesadaran. Dan yang berikutnya adalah jangan pernah remehkan kuasa Tuhan. Ini area yang nggak bisa dijelaskan. Tapi tahukah, berbulan-bulan gue pergi dari rumah, gue baru tahu setelah gue sembuh, adik gue yang perempuan cerita sama gue. Setiap malam, waktu gue nggak di rumah,
Setiap malam bokap gue naik ke kamar gue sebelum tidur, berdoa di kamar gue, dengan harapan besok gue pulang. Besok gue nggak pulang, bro. Tapi besoknya lagi bokap gue lagi datang. Setiap malam dia masuk kamar gue, berdoa lagi, minta gue bisa pulang. Berbulan-bulan kemudian baru gue pulang. Gue membayangkan apa yang terjadi kalau mungkin sehari sebelumnya bokap gue menyerah dan nggak mau berdoa lagi. Hidup gue mungkin berbeda sekali. Dan itu buat gue adalah gini, kekuatan dari kebergantungan sama Tuhan. Itu bokap gue semua berdoa selalu adalah dia minta sama Tuhan untuk berikan dia kekuatan dan kesabaran. Itu penting sekali karena yaitu menghadapi hal-hal seperti ini kita perlu dua hal itu. Setiap ada orang tua yang konseling sama gue ketika masalah anaknya pakai narkoba, gue langsung bilang dari awal sama mereka, om, tante, mohon maaf, ini perjalanannya akan jadi maraton, om. Om nggak akan bisa ada hasil yang instan. Saya bukan penyembuh anak om tante, nggak bisa. Tapi om tante mesti punya stamina rohani yang kuat untuk bisa berjalan bersama-sama sampai kita bisa melihat anak om tante bisa sembuh. Karena itu yang bokap gue lakukan. Setiap malam dia berdoa buat gue. Dia tetap punya iman dan ya udah, itulah yang buat gue akhirnya menyadari bahwa oh ya udah, kita perlu tetap Tuhan untuk bisa menyentuh hidup orang-orang ini. Gitu. Keren banget. Gue ngerasa sih bener banget sih ya yang tadi lo bilang tuh, penerimaan di hari-hari ini tuh penting banget ya untuk bisa karena kita semua kebanyakan di luar tuh udah sering dihakimi, dan kita terutama sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, apalagi kita lebih sering lagi menghakimi mereka tanpa kita sadari juga. Sedangkan yang paling penting adalah penerimaan. Tadi lu juga bilang kita harus mendampingi mereka bangun kesadaran untuk orang bisa berubah, dan jangan pernah meremehkan kuasa daripada Tuhan dan minta kekuatan dan kesabaran juga gitu. Tapi itu kan kita ngomong dari angle sisi kita yang apa yang kita bisa lakukan seperti itu, bro. Tapi kalau dari yang lagi mengalami mereka lagi mengalami keterikatan, itu kan nggak gampang juga. Betul. Tadi kan lu pakai perspektif kita sebagai orang yang caretaker-nya lah ya. Tapi kalau dari posisi kita lagi pemakai kecanduan dengan narkoba, apapun itu kecanduan pun, bagaimana kita bisa masuk ke dalam satu titik, kita bisa kayak menyadari, oke, gue butuh bantuan ya, gue ternyata kayak udah terpuruk banget ya, atau bisa mengalami turning point, bro. Oke, nah, gini ya, tetap intinya pertama adalah orang sembuh nggak bisa sendiri. Ya. Perlu ditolong. Nah, gue jelasin dikit. Pemakai narkoba itu ada beberapa level. Level yang pertama adalah baru coba-coba, belum ketagihan. Gitu ya. Nah, level yang kedua adalah ya lagi senang-senangnya make dan udah ketagihan. Oke. Nah ini kan bukan bertahan lama, bro. Gitu. Karena ada level yang ketiga pasti. Level yang ketiga adalah begini. Udah mentok, udah capek, udah nggak kuat, tapi pengen lepas nggak bisa. Oke. Nah biasanya dari tiga area ini mana sih yang paling bisa kita sentuh? Biasanya paling sentuh itu yang ketiga gitu loh. Ketika pemakai narkoba udah capek, udah mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah seperti itu. Nah kan sering kayak begini. Sering biasanya kalau kita mendampingi orang seperti ini, kata-kata ini sering muncul. Lo aja ya, waktu lagi happy-happy, senang-senang lo di luar sana, suka-suka lo saja. Giliran ada masalah baru ke gua. Gitu. Giliran butuh pertolongan baru ke gua. Nah, gua selalu balik. Kalau ketika gua mendampingi anak narkoba ini, gua bilang, kalau kamu lagi senang-senang, please silakan. Ya udah. Karena memang orang kalau mereka lagi happy, lagi senang-senang, emang susah kita sentuh. Tapi gua selalu bilang gini, tapi kalau kamu ada masalah, kamu harus tahu bahwa datang ke saya. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu tahu bahwa kamu bisa datang ke saya bisa kamu bantuin. Nah jadi itu dulu, jadi gue rubah konsepnya bahwa gue nggak akan waktu dia datang sama gue ada maunya doang, gue nggak akan bilang sekarang aja lo baru datang ke gue. Seperti itu. Nah gue balik dari angle pemakai sekarang nih. Nah pemakai akan sampai di titik dia mentok pasti. Nah yang sering jadi masalah adalah di saat dia mentok pasti secara bahasanya gini ya, self defense mechanism lah gitu ya. Lo kena setrika panas, kena tangan lo kan nggak mungkin diam doang. Enak setrikanya kan nggak mungkin. Lo akan bereaksi, nah gitu kan. Nah, waktu mereka mentok mereka kan bereaksi. Bereaksinya mereka adalah mencari pertolongan, itu pasti. Nah, yang sering jadi masalah begini. Lagi dong ya. Mereka baru selama belum mentok gas.
Bisa, tapi sangat sulit. Bisa aja. Tapi biasanya ketika udah mentok, mereka baru mencari pertolongan. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika mereka mencari pertolongan di titik ini, biasanya mereka sulit menemukan. Gitu. Mereka sulit. Orang tua mereka udah capek, gitu ya. Orang-orang nggak percaya sama mereka, gitu ya. Entah dikira ngebohong, gitu ya. Nah, jadi ini dilemanya, gitu. Makanya tadi gue bilang kata kuncinya adalah yang pertama tadi gue bilang, kita perlu hati yang besar nih. Kalau hati kita nggak besar mah pasti kita nyerah. Kita perlu hati yang besar untuk bisa menerima ini. Karena prosesnya nggak mudah pasti. Itu dulu. Nah, ketika udah ada koneksi seperti ini, ketika atau dari sisi angle pemakai ini, mereka udah punya kesadaran. Nah, cara kedua adalah keluar. Lari gitu ya. Mereka harus keluar dari lingkungan mereka harus keluar dari komunitas mereka yang lama, mereka harus tinggalkan pergaulan mereka yang lama. Itu penting. Selama mereka masih bermain di area yang sama, ketemu dengan teman-teman yang sama, itu akan sangat sulit untuk mereka bisa berubah. Gitu. Waktu akhirnya gua sembuh ya, sama bokap gua sempat diumpetin lah gua, nggak di Jakarta gitu. Dalam beberapa waktu tujuannya supaya ya gua proses pemulihan diri juga, gua dijauhkan dari komunitas, gua dijauhkan dari lingkungan yang lama supaya gua bisa fokus sama proses kesembuhan gua. Gitu. Karena kan kalau di sisi medis ada yang namanya sugesti, iya. Mesti ekstrim gitu, berarti ya. Bisa setengah-setengah lu masih orang tuh kalau menurut gua ya, putus ya, sekali menurut gua gitu. Ya, karena itu penting sekali karena ya itu proses pemulihan tuh butuh ruang eksklusif lah yang nggak diganggu dengan distraction yang lain. Nah, itu penting karena apa? Kan kalau dari sisi medis ada yang namanya sugesti. Sugesti itu rasa ingin memakai lagi yang muncul. Yang kira-kira tiba-tiba misalnya ketemu teman-teman yang lama, muncul lagi tiba-tiba rasa itu. Atau misalnya ngelewatin tempat yang dulu suka nongkrong bareng, pakai bareng, muncul lagi sugesti tersebut. Nah itu kan proses pemulihan itu kan butuh waktu di situ. Sehingga kita bisa nggak sih di titik yang kita bisa bilang enggak ketika one day ditawarin lagi sama orang. Nah ini kan perlu proses pemulihan yang nggak sebentar menurut gua. Jadi perlu ruang di mana mereka dipulihkan dulu. Kira-kira gue sih seperti itu. Alright. Jadi yang pertama tadi lu bilang mereka mesti sadar benar-benar sampai satu titik dulu. Kalau nggak sadar bisa dibilang rada sulit. Walaupun mungkin bisa di luar daripada mujizat Tuhan atau pertolongan Tuhan yang intervensi dalam apapun itu. Tapi dari realita kenyataan waktu mereka titik the lowest point, mereka nabrak benar-benar mentok baru mereka sadar. Kedua, setelah itu mereka harus lari keluar daripada lingkungan yang existing sekarang ini semua supaya mereka benar-benar bisa pulih, kompromi dengan hal-hal itu semua, bro ya. Dia keluar cari pertolongan, baik ke orang tua atau mungkin mereka pernah kenal teman-teman yang mereka tahu baik bisa mereka andalkan. Pokoknya keluar dan cari pertolongan itu penting sekali, bro. Gitu. Dan peran sebagai orang tua tuh penting ya, karena gue perhatikan banyak orang tua udah rada putus asa dengan anak, akhirnya dia pendeta-pendeta atau jadi dalam kehidupan pribadi dalam pelayanan, akhirnya orang selalu bilang kayak minta dari Pak JJ aja tolong bantu dong ke anak saya ini semua seperti itu, karena di tiap bonyoknya tuh udah pusing dengan hal ini semua. Tapi kita nggak bisa pungkiri walaupun ada faktor eksternal yang bisa membantu mendampingi mereka, tapi yang paling lebih penting lagi faktor internalnya itu sendiri. Yang gue diberkati your dad, bokap lu itu tuh menurut gue keren banget. Dia bisa benar-benar berdoa seolah-olah ya abengnya akan balik, dia akan tetap setia, tetap melakukan ini semua, dan bukan cuma sekedar itu, dia berani meninggalkan semua loh pada masa prime. Orang kalau ninggalin pada masa yang nggak prime mah gampang bro, pada masa prime itu the hardest, tapi dia kembali untuk memenangkan keluarga dan memenangkan anaknya sendiri. Dan menurut gue itu hal yang benar-benar nggak gampang ya. Dan orang tua mesti pada aware, jangan masih anaknya ngelempar begitu aja sebagai quick fix, tapi lo orang tua juga mengambil peranan yang sangat penting sekali ya Bang ya. Ya, jadi makanya gua sama adik gue Yeri kita biasa bilangnya begini. Kalaupun kita nggak punya tempat rehabilitasi, tapi kita bermitra, berpartner dengan beberapa tempat rehabilitasi, gitu kan. Karena kita bantu. Tapi kalau kita ditanya orang gitu, kok lo nggak buat rehab gitu kan? Ya pertama karena memang kita udah menempatkan diri sebagai konselor, pendamping gitu. Jadi kita punya rekan-rekan yang punya rehabilitasi. Ya kita rekomen lah
Kalau ada masalah, kalau ada anak-anak yang perlu direhabilitasi, kita bawa ke situ. Yep. Nah, tapi kalau kita mau buat, kalau gua sama adik gua, kalau one day kita akan buat rehabilitasi, buat gua, mungkin gua akan buat rehabilitasi untuk orang tua, bukan pemakainya. Karena benar, mereka yang perlu direhab menurut gua. Yeah. Karena mereka yang perlu dipersiapkan. Karena mereka ujung tombaknya, nggak bisa nggak. Jadi mereka yang perlu dibangun, di-equip, dipersiapkan. How mereka bisa berurusan dengan anak-anak mereka one day. Kalau misal ternyata anak-anak mereka mengalami masalah-masalah seperti ini. Gitu. Benar, kalau nggak yang terjadi adalah pelepas tanggung-jawaban gitu kan. I don't know, gue pernah cerita apa enggak waktu itu. Jadi untuk kali kita ngalamin itu bro, gitu kan. Datang orang tua bawa anaknya ke tempat kita gitu ya, udah kita ambil, begitu kita ambil, orang tuanya sama keluarganya mereka langsung hilang, kabur aja udah. Pindah keluar kota, pindah ganti nomor telepon, nggak tahu kita di mana, nggak bisa dihubungin, kayak tanda kutip dibuang ke kita aja anaknya gitu. Nah itu kan menandakan bahwa ya ketidakberdayaan anak-anak ini akan sangat sulit untuk mereka bisa mengalami pemulihan sebelum wait. Can you hear me, Bang? Halo, Bang. Can you hear me? Bisa kedengeran nggak? Iya, udah. Ya. Ya. Nah, jadi itu yang sangat penting gitu. Menurut gua orang tua memang perlu kita bekalin. Apalagi orang tua milenial sekarang ya. Kan tantangannya banyak lagi, bukan cuma narkoba bahkan game online, apalagi di sosial seperti ini. Lalu isu-isu soal depresi dan segala macam itu kan cukup punya pengaruh yang besar. Ya. Makanya gue sekarang ngerti banget sih peran orang tua seberapa pentingnya waktu gue menjadi orang tua sendiri ya, punya anak. Dulu kita selalu papa kita begini, mama kita begitu, tapi waktu gue udah mau masuk sini gue bilang, wah ini nggak main-main loh. Apa yang kita lakukan itu buat anak-anak kita tuh nggak main-main sama sekali. Nilai-nilai apa yang kita taruh dalam kehidupan mereka tuh nggak main-main ya. Seperti itu. Dan balik lagi, walaupun keluarga sehat pun aja seringkali kalau sekitarnya nggak bener juga itu juga bahaya sekali seperti itu. Betul. Wow. Oke. Betul. Nah, jadi tapi kan gue bilang buat rehabilitasi orang tua itu juga nggak gampang ya, karena orang tuanya mesti masuk dan menyadari kan itu gengsi tinggi banget. Ini kurang ajar lu ya. Itu nggak? Hanya Beng, sebelum kita mengakhiri juga yang terakhir gitu ya, kayak mendampingi orang-orang yang, gue mau nanya pribadi sebetulnya, mendampingi mereka yang lagi struggling atau apapun itu, apakah ada tipsnya buat orang-orang yang mungkin nonton pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kan nggak gampang ya, apakah tiap hari spend sama dia setiap hari terus, nanti kan lu nggak bisa kerja dan nggak punya keluarga setiap bilang, kan? Iya betul, Nah, metode yang gue pakai, kalau yang memang gue belajar, ada beberapa skill yang gue belajar. Memang itu, tapi itu skill tersebut adalah tools. Contohnya misalnya gue belajar namanya, gue nggak tahu lo tuh di CBC diajarin nggak CBT, Cognitive Behavior Therapy, gitu ya. Jadi itu kan banyak lah, ada orang bisa pakai hipnoterapi lah, secara medis ya, secara konseling ya, teknik-tekniknya. Tapi gue sangat nyaman dengan CBT gitu, karena ibaratnya CBT itu kita membawa mereka untuk berpikir logis untuk berubah. Nah, tapi itu ya memang perlu proses belajar dulu kitanya, belajar konseling, belajar coaching dan semua. Nah, cuma kalau dari hal yang sederhana, gua belajar prinsipnya adalah ini bro, prinsip menabur. Menabur itu penting. Yaitu menabur adalah bicara tentang bagaimana kita dalam apa yang kita kerjakan sifatnya menabur, gitu. Menabur nggak perlu setiap hari, tapi perlu konsisten, gitu. Nah, permasalahannya adalah orang pengen menabur hari ini dan langsung ada hasilnya besok. Menabur tuh kita dengan kesabaran, tetap terus menabur perhatian, menabur kesempatan, menabur kasih, menabur dalam proses yang ada, dengerin dia. Gue nggak pernah ketika gue ada mendampingi orang yang mendampingi, gue nggak pernah bilang kamu harus 24 jam sama dia, nggak perlu. Tapi kamu akan tahu momen-momen penting di saat dimana kamu bisa masuk sama dia, memberikan value sama dia, bicara sama dia. Nah, udah. Dan jangan taruh ekspektasi dia mau dengerin dengan sembuh, nggak juga. Perlu proses untuk benih itu bisa jadi akar,
jadi buah batang, jadi buah. Gitu. Jadi ini proses, makanya gue belajar prinsip menabur, setia menabur, karena itu yang gue percaya. Sama juga kan, bokap gue juga nabur kan, Yes, yes, nabur, sampai one day ternyata buahnya muncul, dan yes. akhirnya gue sembuh gitu. Nah jadi simple, menaburlah buat orang-orang ini dari hidup kita, dan itu akan menolong kita untuk bisa siapa tahu mendampingi mereka. Oke, Gitu. alright. So first of all, gue pengen say thank you so much, Bang, buat waktu lu. Siap, siap. Thank you, thank you, Lu thank you. tadi kasih waktu. Gue percaya ini menjadi berkat. Gue pribadi gue diberkati banget dari life journey-nya lu secara pribadi dengan Papa almarhum dari Pak Roni. Ya bukan cuma sekedar itu, tadi tipsnya beberapa hal bahwa penerimaan itu penting ya. Ya bukan cuma Ya, sekedar juga yang gue ngerasain banget pengalaman secara pribadi dengan Tuhan itu lebih penting lagi dibanding segala hal juga. ya, Dan tadi ada beberapa hal yang poinnya itu ya ya kita mesti benar-benar tuh waktu kita lagi ngelakuin ini kita minta kekuatan dan kesabaran di dalam Tuhan selalu dalam hal ini semua. So first of all, siap. once again I just wanna say thank you so much, Bang, buat your life. Thank you, bro. Thank you, sama-sama. Orang juga, Bang. Oke. Siap. Oke, Once again for everything. see you. Bye, bro. Yes, thank you. Bye, bro. Bye Bye. semua.